Jadi mereka anggap itu kalau para PSK itu matinya nggak suci, makanya nggak diterima di tempat lain atau di kuburan biasa. Nah makanya adalah kuburan yang khusus PSK ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam video kali ini kita akan bahas misteri Crossbone Graveyard, yaitu sebuah kuburan yang dikhususkan untuk PSK. Ya kalian tahu kan PSK, yaitu pekerja enak-enak guys, yang kerjanya itu cuma tidur aja. Kamu bilang apa? Tapi anehnya kenapa harus dikhususkan gitu ya? Jadi kalau misalkan ada PSK yang meninggal, jadi dikuburnya itu di situ. Apakah untuk mengenang pelanggannya? Jadi kalau misalkan ada mantan pelanggannya datang ke kuburan, terima kasih kamu sudah memberikan surga dunia. Semoga kamu tenang di alam kubur sana. Atau apakah untuk membuat arwahnya malu? Jadi kata arwahnya, wah gila nih, bisa-bisanya selama hidup gue jadi PSK. Akibatnya gue kan jadi dikuburin di sini. Tapi nggak gitu juga. Ada misteri atau fakta menarik tentang kuburan Crossbone Graveyard ini. Apa aja bersama Markas? Mari kita bahas. Crossbone Graveyard yang berada di Red Crossway, London Selatan, Inggris, merupakan makam yang unik, aneh, dan juga menyimpan banyak misteri guys. Pemakaman ini lebih dikenal sebagai kuburan untuk para PSK pada abad pertengahan yang mati atau meninggal karena penyakit atau hal yang lainnya. Jadi kenapa dikuburkan di sini? Karena di tempat lain itu nggak diterima guys. Jadi mereka anggap itu kalau para PSK itu matinya nggak suci, makanya nggak diterima di tempat lain atau di kuburan biasa. Nah makanya adalah kuburan yang khusus PSK ini. Sebenarnya aku baru tahu sih ada pemakaman yang khusus PSK gini di London. Tapi apakah di Indonesia juga ada yang kayak gini? Kalian ada yang tahu? Komen di bawah ya. Di daerah Crossbones ini dulunya itu dikenal dengan daerah yang kumuh. Jadi ada kedai minuman, tempat prostitusi atau rumah bordil, dan ada tempat teaternya juga. Ya kalau di Indo itu dikenal sebagai warung remang-remang, tapi kalau yang ini tuh tempatnya kumuh karena kan ini di luar yurisdiksi kota London gitu. Jadi sekitar abad 12 itu Uskup Winchester itu punya hak untuk melisensikan kupu-kupu malamnya di sana guys, atau dikenalnya dengan Winchester Geese untuk kerja di Liberty of the Cling gitu. Terus kenapa disebut Winchester Geese? Karena mereka itu suka memperlihatkan body dan juga pegangannya itu gitu. Jadi mereka tuh berdiri tebar pesona di sekitar area rumah bordil gitulah. Kayak terus memperlihatkan bodinya sambil ngelambai-lambai gitu. Jadi kalau ada yang lewat itu tuh di dilambain kayak ya semacam itulah. Ya zaman sekarang juga masih banyak lah yang kayak gitu, berpakaian seksi di pinggir jalan terus tebar pesona ke setiap cowok yang lewat. Keamanan mereka juga terjamin karena di bawah kendali gereja. Jadi memang ada aturan yang harus dijalani gitu. Kayak misalnya ada cewek di sana yang pengen jadi PSK juga, jadi harus daftar dulu gitu guys. Terus tidak bekerja di hari libur keagamaan dan nggak boleh tidur dengan siapapun secara gratis guys. Jadi kalau nggak bayar nggak usah enak-enak gitu. Mungkin itu semacam perlindungan, jadi biar gak ada kejahatan atau juga pemaksaan. Singkat cerita, masuk ke abad 17-an, pemakaman ini tidak dikhususkan lagi untuk para PSK guys. Jadi buat siapapun yang meninggal di area sana dan gak punya uang untuk bayar pemakaman atau orang miskin bisa dikuburkan di sana. Di situ pun banyak kasus misteri yang belum terungkap karena ada banyak jasad atau tubuh yang hilang karena sekelompok orang. Buat apa coba? Apakah dicuri sama seorang kanibal atau ada hal lain? Hingga akhirnya pada tahun 1853 kuburan Crossbone Graveyard ini ditutup guys. Dan pada tahun 1992 Museum London itu mulai melakukan penggalian karena nantinya akan dibangun London Underground.
Dan mereka menemukan 148 jasad yang berdesakan gitu guys. Jadi kayak semacam kuburan massal. Dan diperkirakan yang dikuburkan di sana itu ada sekitar 1.500 orang. Dan ternyata di sana juga ada banyak jasad yang anak-anak guys. Dan setelah diteliti, ternyata mereka yang terkubur di sana itu meninggal karena ada yang karena penyakit cacar, TBC, penyakit paget, osteoartritis, dan juga kekurangan vitamin D. Karena wilayah pemakaman Crossbones akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pada tahun 1998 akhirnya pemakaman ini dibongkar. Tapi sampai saat ini masih ada kompleks kuburan yang disisakan. Dan monumen yang ada juga dihiasi dengan pita, bunga, mainan, dan cindera mata yang lainnya. Arian Crow doth feast in our Crossbones graveyard. Chorus that you can all join in goes. Dan yang menariknya itu setiap tahunnya di kuburan Crossbones ini suka diadakan festival Halloween Crossbones. Serem banget ya guys. Gila ih. Kayak asli. Gak berani deh kalau misalkan kesana terus masuk ke situ sendirian nih. Gimana kalian? Takut gak sama yang Halloween yang kayak gini? Tapi aneh juga ya guys, bukankah Halloween ini tuh kalau kepercayaan mereka tuh buat mengenang orang yang udah meninggal dunia, seperti orang beriman, martir, dan yang lain sebagainya. Kan ini kuburan dulunya khusus PSK, atau mungkin karena kuburan ini bercampur sama anak-anak dan juga orang miskin yang di sana. Bagaimana menurut kalian tentang kuburan ini? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, fakta, atau informasi dalam video ini. Jangan ragu untuk kritik dan juga sarannya, karena ini sangat membantu untuk channelnya Galeri Marissa. Dan terima kasih. Bye-bye.